Oke, halo, saya Raffi Putragraha, 1822409. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester saya dalam mata kuliah sistem multimedia. Yang pertama, untuk kompresi citra, saya menggunakan Python di sini. Nah, untuk semua kode di sini saya dibantu oleh generative AI, entah itu dari Copilot ataupun dari DeepSeek. Eh, ini untuk kompresinya. Nah, image aslinya itu adalah sebuah mouse begitu. Ini. Nah, lalu dia itu akan mengopresi, dia akan mengambil satu makro blok yang kebetulan adalah warna hitam. Di sini sudah ditampilkan data keakurasiannya. Ini mean errornya itu 0,00, berarti dia sangat akurat. Alias sama persis dengan gambar sebelumnya. Dan noise-nya itu sendiri 325, di mana dia ini sudah bagus. Tidak bisa terlihat kasat mata oleh mata telanjang gitu. Nah, untuk detail seperti ini. Jadi original block dengan reconstructed blocknya sama kurang lebih. Nah, mungkin tidak terlihat berhasil karena dia warna hitam. Jadi, tapi kurang lebih begitu. Dia eh, dekuntisasi, lalu inverse density, lalu inverse level setting. Nah, oke. Untuk kualitas makro blocknya sendiri sama ya. Meskipun kualitas harus sudah berkurang karena size-nya ini size aslinya in bentar. Ya, oke. Kurang lebih begitu. Nah, untuk soal nomor 2, kompresi video. Nah, untuk perbedaannya sendiri, untuk data analog, sinyal video analog itu continue, digital itu biner, satu dan 0. Lalu sinyal analog itu lebih rentan noise dan gangguan interference. Nah, digital itu lebih resisten. Yang ketiga, sinyal digital itu lebih mudah dikompresi, seperti yang kita tahu ya, bisa pakai Python, bisa pakai apa. Nah, tapi kalau analog itu relatif lebih sulit, seperti NTSC dan format-format TV lama begitu. Nah, nomor 2, encoder H264 ini adalah standar kompresi video yang efisien, yang tidak menghilangkan banyak detail dan kualitas, tapi size videonya yang dikompresinya itu akan cukup signifikan. Nah, cara kerjanya bagaimana? Yang pertama ada frame division, dia membagi videonya itu jadi frame, lalu di frame-nya dibagi jadi blok, kurang lebih kayak 16 kali 16 pixel gitu. Nah, yang kedua ada motion estimation. Dia ini untuk membandingkan frame sebelumnya dengan frame sekarang untuk kompresi temporal. Lalu ada transform dan quantization. Ini diubah menjadi domain frekuensi menggunakan discrete cosine transform. Lalu akan dikompresi. Lanjutnya ada entropy coding. Diubah menjadi bit stream. Lalu streamnya akan encoded. Akan ditampilkan ke layar penonton begitu. Nah, soal nomor 3, perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Yang pertama, encoder open loop itu tidak mempertimbangkan output decoder sehingga ya akan rentan untuk kesalahan gitu. Kalau closed loop tidak, closed loop itu mempertimbangkan output decodernya itu. Nah, yang kedua, closed loop itu ya seperti karena alasan yang pertama itu closed loop itu akan lebih akurat secara praktisnya. Lalu yang alasan ketiga, closed loop itu akan digunakan dalam H24 karena dia lebih akurat dan open loop itu kurang cocok karena akan ada potensi untuk kesalahan. Yang keempat, menjelaskan redundancy temporal untuk kompresi video. Redundancy temporal ini singkatnya adalah kita mencari frame banyak yang mirip gitu. Ada banyak frame yang mirip. Jadi misalkan ada 10 frame benda bergerak dengan latar yang sama. Berarti tinggal simpan satu frame penuh dan sisanya itu kita menyimpan perbedaan posisi bendanya aja. Agar tidak perlu menggunakan frame yang terlalu banyak untuk sesuatu yang mirip dan hampir sama begitu. Lalu untuk pertanyaan kelima, GOP. GOP ini adalah group of picture, yaitu urutan frame video. Itu ada I frame, yaitu intra frame, itu full image. P frame, predicted frame, itu frame yang berdasarkan previous frame-nya. Lalu bidirectional atau B frame, itu berdasarkan previous dan next frame-nya. Untuk GOP20 dan GOP50 itu kurang lebih kualitas awalnya GOP itu lebih stabil, 50 itu lebih rentan untuk degrading. Untuk ukuran filenya GOP20 karena dia lebih stabil dan lebih bagus biasanya, itu ukurannya akan lebih besar. Lalu GP20 itu lebih cepat pulih dari error, misalkan ada gangguan dibandingkan GP50, dan GP50 itu lebih berat dalam aspek kompleksitas decodingnya.
Jadi JOP yang lebih pendek itu lebih cocok untuk live stream, JOP panjang lebih cocok untuk high res video yang tidak ada gangguan dan semacamnya. Oke, untuk nomor tiga kompresi audio. Kompresi audio yang saya pilih ini adalah audio Garuda Pancasila yang sudah lama ditugaskan ya. Nah, dia itu begini aja sebenarnya kodenya. Nah, untuk Garudanya sendiri itu 2,4 megabyte. Untuk hasil yang dihasilkan itu cuma 201 kilobyte. Jadi cukup efisien. Lalu misalkan kita eh, lihat di sini, itu coba kita akan nge-compare spektrum frekuensinya. Nah, di sini kalau dilihat dari jauh tidak ada yang signifikan karena ya pendengaran manusia juga tidak sedetail itu, jadi tidak perlu terlalu akurat. Tapi kalau misalkan kita mau lihat di sini, itu cukup akurat gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita compare plotnya. Eh, Sinyalnya itu harusnya tidak terlalu berbeda jauh karena kompresinya harus bagus. Nah, di sini untuk frekuensi-frekuensi yang misalkan sesuatu yang nge-peak begitu, dia itu tidak akan terlalu beda. Di sini plotnya itu kurang lebih sama begitu. Karena kompresinya bagus, alhamdulillah. Nah, di sini di suara-suara yang kecil itu dia kompresinya akan ya cukup keras karena tidak ada yang bisa ditampilkan juga. Ini hanya noise semata, jadi tidak penting informasinya. Oke, untuk watermarking audio itu dari 440 Hz, ya kan? Nah, watermarking ini kan menggunakan eh seed dari ulang tahun saya yaitu 14 April. Nah, ini weight-nya itu 0,01 atau alfanya kurang lebih. Nah, coba kita ganti dulu bentar. Nah, ini karena tadi belum saya ganti. Oke. Nah, ini waveform-nya untuk audionya. Atau mungkin sebelum itu saya coba play dulu. Ini untuk 440 Hz 2 detik. Lalu ini yang akan dikompresnya, yang sudah di watermarknya. Bisa terdengar kalau ada noise-nya karena ya itu watermarknya kurang lebih. Nah, ini grafiknya tidak terlihat perbedaan yang signifikan, tapi kalau kita zoom in, dia tuh ada bentukan-bentukan gininya. Nah, ini adalah bentuk watermarknya kurang lebih. Nah, ini untuk tadi itu kan kode untuk embed-nya. Lalu untuk deteksinya itu di sini. Jadi itu akan mendeteksi sesuai seed-nya. Kita run. Oke, sebentar. Oke, ini yang tadinya. Ini yang sudah diekstrak. Ya, kurang lebih sama. Ya, begitulah untuk watermarkingnya. Efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbedanya. Jadi perbedaan alfa aja ya, kurang lebih begitu. Itu saya tidak bisa menjelaskan untuk sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.